Shalom. Yuk kita baca beberapa ayat dari Lukas pasal 24. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Yang pertama dari ayat 13. Pada hari itu juga ada dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Perhatikan ayat 15 ini ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Lalu ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi ini konteksnya, Yesus sudah disalibkan, kemudian sudah mati, lalu dikuburkan. Lalu ternyata ketika pagi-pagi benar, waktu itu Maria Magdalena, ya, dia lihat kubur udah terbuka. Kemudian dia kasih tahu pada dua orang murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Kemudian Petrus dan Yohanes periksa, kuburnya kosong ternyata. Lalu mereka tidak tahu apa yang terjadi, ya. Nah, ini jadi rame dan mereka sedang bercakap-cakap, ini dua orang muridnya, ya, yang sedang pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Nah, lihat ya. Pikiran manusia tidak mampu untuk menangkap bahwa pada saat itu ada Yesus datang mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kira-kira apa yang menghalangi itu? Saya percaya bahwa karena sebelumnya mereka melihat Yesus ditangkap, mereka berharap terjadi mujizat, Yesus tiba-tiba bisa terlepas tanpa perlu mengalami disalibkan. Tapi ternyata mereka melihat Yesus ditangkap, dijatuhi hukuman mati lewat salib, kemudian dia disalibkan dan akhirnya dia mati, lalu tidak terjadi apa-apa. Sepertinya iman mereka itu sia-sia. Lalu Yesus dikubur, tapi kemudian dengar kabar kuburnya kosong. Nah, jadi ketika Yesus muncul di samping mereka, mereka nggak bisa lihat karena yang ada dalam pikiran mereka adalah Yesus yang sudah mati. Ya, jadi itu menghalangi untuk mereka bisa mengenal Yesus. Coba kita lihat ayat-ayat berikutnya nih ya. Ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ya, jadi mereka bingung, ini beritanya kan santer sekali ini sebenarnya. Kok sampai ada orang yang nggak tahu yang terjadi ini apa? Lalu mereka coba menjelaskan tentang Yesus, orang Nazaret, tanpa mereka sadar bahwa yang ada di hadapan mereka adalah pribadi yang sedang mereka percakapkan, yaitu Yesus sendiri. Ini pelajaran penting buat kita ya. Kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran, pakai segala macam kemampuan kita. Tapi seperti dua orang murid ini, bisa saja kita sedang mempercakapkan Yesus, sedang membicarakan Yesus, tapi kita tidak kenal Dia. Banyak orang yang sekolah Alkitab, mungkin sampai gelarnya tinggi, tidak hanya STH, tapi MTH, bahkan doktor, dan mereka bisa bicara tentang Tuhan. Tapi persoalannya apakah kenal Tuhan? Beda sekali antara kita ini mengenal tentang Tuhan dengan mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, ini pelajaran yang penting sekali. Nah, coba kita lihat ayat-ayat berikutnya ini ya.
Bagaimana ketika mereka bercakap-cakap dan Yesus menerangkan kitab suci kepada mereka bahwa Mesias harus menderita, dia jelaskan semuanya detil. Tapi kemudian ayat 28, perhatikan ya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, ya. Bukan meminta, menawarkan, mereka mendesak, dan bukan hanya mendesak tetapi sangat mendesaknya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini pelajaran berikutnya. Waktu kita belajar mengenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kita melayani, kadang-kadang terjadi seperti ayat 28. Ya, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Sepertinya Tuhan mau bilang, udah cukup kok, udah ya, kamu boleh teruskan perjalananmu, saya cukup sampai di sini ya. Tetapi dua orang murid ini mereka sangat mendesaknya. Ya, mungkin mereka merasa kagum dengan penjelasan yang mereka terima, ya, yang dalam perjalanan mereka percakapkan. Jadi mereka sangat mendesaknya supaya Yesus yang mereka belum tahu itu tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, kadang-kadang ketika kita mengenal Tuhan, ya, ada orang-orang yang cukup puas dengan penjelasan atau pengenalan akan Tuhan yang cuma sampai di kulitnya. Mengenal Tuhan sama mengenal tentang Tuhan itu hal yang beda sekali. Kita mungkin bisa tahu banyak, bahkan mengerti bahasa asli, kita bisa menjelaskan ketika orang bersikap seperti ini, oh ini termasuk teologi ini, oh ini, kita bisa membuat definisi begitu banyak. Tapi persoalannya apakah kita kenal Tuhan seperti yang seharusnya. Nah, kalau kita tidak punya sikap seperti dua orang murid ini, sangat mendesak ya, ayo tinggallah bersama kami. Ajari kami lebih jauh lagi. Tadi penjelasanmu tuh membuat kami terpukau. Bahkan belakangan mereka cerita, hati mereka menjadi berkobar-kobar waktu mendengar firman diberitakan, waktu Yesus menjelaskan segala sesuatunya kepada mereka. Mereka belum tahu bahwa itu Yesus. Tapi dikatakan di sini mereka sangat mendesaknya supaya tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini pelajaran ya penting ya buat kita. Kalau kita mau bertumbuh mengenal Tuhan lebih jauh lagi, maka ada satu sikap yang diperlukan. Dan itu ditunjukkan oleh salah seorang hamba Tuhan yang menuliskan sebuah buku bertahun-tahun yang lalu. Judulnya adalah Pemburu Tuhan, ya, God's Chaser, Pemburu Tuhan, ditulis oleh Tommy Tenney. Buku itu terkenal sekali, menceritakan bagaimana orang menjadi pemburu Tuhan, mengejar Tuhan, mau kenal Tuhan lebih dalam lagi. Tidak sekedar ya ibadah hari Minggu, nyanyi 1, 2, 3 lagu, berdiri, duduk, tepuk tangan, berdiri lagi, duduk. Kemudian siapkan hati dengar firman Tuhan, lalu pulang. Sudah sampai di rumah, firman Tuhan sudah cukup kita dengar tadi, sudah selesai. Sudah melakukan kewajiban tiap hari Minggu, sudah bayar persepuluhan, sudah memberikan persembahan, sudah cukup ya. Tetapi ada orang-orang yang tidak puas sampai di situ. Mereka kejar Tuhan lebih jauh lagi. Mereka mau belajar lebih jauh lagi kenal Tuhan. Itu seperti Henok di Perjanjian Lama. Dia tidak puas hanya mendengar cerita bahwa dulu Adam dan Hawa, kakek nenek moyang mereka, berjalan bersama Tuhan di taman di Eden. Dan mereka bisa mendengar pada waktu hari sejuk, langkah-langkah Tuhan berjalan di taman di Eden. Henok gak puas. Henok ingin mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Walaupun mungkin Adam dan Hawa sudah kasih tahu, ya kita sudah jatuh dalam dosa, jadi kita keluar dari taman di Eden, kita gak bisa lagi berjalan bersama Tuhan. Tapi Henok terus mengejar, ingin tahu lebih jauh lagi. Dia mendesak begitu rupa sampai akhirnya dia bisa berjalan bersama Tuhan. Walk with God, bergaul dengan Tuhan.
Coba kita perhatikan lagi nih ya ayat berikutnya. Ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, ini pelajaran berikutnya ya. Kadang-kadang kita baru kenal, oh ada Tuhan hadir ketika ada mujizat. Ketika kita melihat hal yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita dan itu membuat kita terbuka, oh ini Tuhan. Ya. Nah, tapi sebelumnya kalau kita baca di sini mereka nggak kenal. Kenapa? Karena dalam image mereka Yesus yang berjalan bersama mereka itu sebelum-sebelumnya yang membuat banyak mujizat, yang perkataannya penuh kuasa. Terakhir mereka lihat itu Yesus nggak berdaya. Sudah disalibkan, mati dikuburkan. Jadi gambaran yang tertinggal dalam pikiran mereka adalah Yesus yang sudah mati. Sehingga ketika kemudian Yesus menampakkan diri, mereka tidak kenal. Tidak bisa mengenali bahwa itu Yesus yang sedang berjalan bersama mereka. Mereka cuma merasakan bahwa ketika Yesus menjelaskan kitab suci, hati mereka berkobar-kobar. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita mengalami banyak persoalan, sehingga image kita, gambaran kita tentang Tuhan, tentang mujizat, tentang kuasa yang bekerja, yang tersedia bagi orang percaya, itu sepertinya tertutupi oleh kegagalan kita, oleh masalah demi masalah yang sepertinya mencengkeram kita, lalu kita tidak mengambil waktu untuk menyediakan, ya artinya kita tidak saat teduh dengan baik, kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Mungkin aktivitas rohaninya kita lakukan, kita nyanyi, menyembah Tuhan, tapi ada sesuatu yang menghalangi pikiran kita, sehingga kita sepertinya tidak bisa tembus ya. Kalau yang suka menyembah Tuhan, ngerti maksudnya ya, ada terobosan, ada sesuatu yang dilalui ya, bukan sekedar menyanyikan 1-2 lagu, tapi ada sesuatu yang diterobos ya. Ada hamba Tuhan yang mengatakan begini, dia mengajarkan untuk kita belajar berdoa menggunakan bahasa roh dan izinkan Tuhan memimpin kita. Jangan sekedar 1-2 menit saja, tapi coba tembus 1 jam ya. Ini pengalaman hamba Tuhan itu ya, bisa kita dengar sebagai kesaksian. Dan kalau mau dilakukan juga boleh juga ya, tapi ini kesaksian ya. Dan dia cerita begini, kalau kamu bisa tembus 1 jam ya dalam berbahasa roh itu baru kamu berdoa. Jadi maksudnya begini, seringkali kita itu berdoa tetapi kita tidak menembus satu wilayah di mana kalau kita tembus wilayah itu, doa kita kan powerful ya. Apa wilayah itu? Seringkali image dalam pikiran kita. Itu begitu mencengkeram kita. Ya seperti 2 orang murid ini melihat Yesus disalibkan, mati, itu gambaran yang nempel dalam pikiran mereka. Jadi mereka gak bisa kenal bahwa yang di samping mereka ini Yesus. Walaupun mereka merasakan roh mereka menyala-nyala, berkobar-kobar. Ya. Nah kita bisa belajar juga bahwa walaupun mata kita gak lihat, telinga kita tidak mendengar suara Roh Kudus ya, seperti audible begitu, tapi kita punya roh yang menyala-nyala. Kita berkobar-kobar hati kita. Pasti sering alami ya. Kadang-kadang dalam pujian penyembahan, khususnya waktu kita penyembahan, lagunya sederhana biasa ya, tapi kita merasakan jamahan Tuhan ya. Sampai kita menangis bukan karena menangis sedih ya, tapi karena ada sukacita ya. Teman-teman yang sudah pernah ngalami pasti tahu ya maksudnya seperti apa. Nah kadang-kadang waktu dengar firman juga begitu. Roh kita menyala-nyala. Ada janjinya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya dia hadir. Jadi salah satu ciri yang bisa kita rasakan adalah roh kita menyala-nyala waktu dengar firman diberitakan.
Nah, coba kita kembali lagi ya, ini kisah dari awalnya nih. Dua orang murid berjalan ke Emmaus, lalu Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa? Karena gambaran yang mereka peroleh sebelumnya tentang Yesus adalah Yesus yang sudah babak belur, yang sudah habis dicambuk, sudah berdarah-darah, sudah tidak berbentuk seperti anak manusia lagi, lalu digantung di kayu salib, tidak berdaya, kemudian akhirnya dia mati di kayu salib, dan kemudian mayatnya diturunkan, lalu dimasukkan dalam kubur oleh Yusuf dari Arimatea, dan setelah itu nggak ada kabar lagi. Ya tiba-tiba waktu ada orang yang Maria Magdalena juga Petrus Yohanes pergi ke kubur untuk melihat, ternyata kuburnya kosong. Lalu gempar mereka. Memang Yesus pernah bilang bahwa dia akan bangkit dari kematian, tapi sekarang ini mereka bingung dan mereka berdiskusi, tukar pikiran. Nah, sekali lagi ya, pikiran kita sebagai manusia tidak mampu menangkap sesuatu yang dari Tuhan, kecuali Tuhan menyingkapkannya kepada kita. Kalau kita baca, dikatakan lebih lanjut bahwa Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi kalau kita mau dengar firman, kadang-kadang saya suka berdoa ya, Tuhan buka pikiran kami supaya kami bisa mengerti kitab suci. Kalau enggak, kita pakai otak kita bertukar pikiran, kita nggak bisa tangkap sesuatu yang dari Tuhan. Ya, diperlukan satu kehausan ya untuk belajar mengenal Tuhan. Coba lihat ayat berikut, Lukas 24 ayat 28. Tadi udah kita baca ya. Mereka, yaitu dua orang murid yang ke Emmaus ini, mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Kadang-kadang kalau pelajari kan di Roma 12 dibilang kehendak Tuhan tuh ada yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna. Kadang-kadang ketika kita sudah melakukan yang baik, sepertinya Tuhan bilang oke, sudah cukup ya. Ya. Tapi kalau kita ini ingin kenal Tuhan lebih jauh lagi, maka kita tidak berhenti hanya di sekedar yang baik. Ya. Memang dikatakan di surat Yakobus, setiap pemberian yang baik berasal dari Tuhan, dari atas ya, diturunkan dari Bapa segala terang. Kita bisa berkata bahwa yang dari Tuhan pasti baik. Tetapi yang kita lihat baik belum tentu itu berasal dari Tuhan ya, karena iblis juga bisa membuat hal-hal yang kelihatannya baik. Tapi kalau kita meningkat lebih jauh lagi, tidak puas, tidak cukup hanya sampai di yang baik, kita akan mau belajar untuk mengenal hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu diperlukan tekad. Kadang-kadang seperti ini terjadi. Tuhan sepertinya nggak apa-apa, kalau nggak mau nggak apa-apa gitu ya. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi kalau kita mengambil sikap seperti dua murid ini yang berjalan ke Emmaus, mereka mendesak ya, mereka sangat mendesak supaya Yesus yang waktu itu mereka belum tahu ikut bersama mereka dan tinggal bersama mereka karena hari sudah malam. Tapi di sisi lain juga karena mereka tahu ya, mereka berkobar-kobar, mereka ingin mendengarkan penjelasan lebih jauh lagi. Ya, itu hanya terjadi ketika mereka dengan sangat mendesak supaya Yesus itu tinggal bersama mereka. Nah, ini pelajaran juga ya. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita merasakan roh kita menyala-nyala, hati kita berkobar-kobar, coba belajar bertanya sama Tuhan lebih jauh lagi. Tuhan, ajari aku lebih dalam lagi. Karena pelajaran-pelajaran yang lebih dalam itu tidak tersedia begitu saja bagi orang yang setengah hati. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh mau mengenal Dia, maka akan memperoleh rahasia persekutuan yang intim dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Henokh, berjalan bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan, dan akhirnya mengalami rapture, diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Haleluya.
Amin.